Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bangun yang sebangun. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih dikatakan bangun itu sebangun? Nah, ketika kita berbicara bangun yang sebangun, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, ketika syarat itu bangun itu dikatakan sebangun, memiliki bentuk yang sama. Artinya bentuk yang sama gimana? Misalkan kamu punya gambar seperti ini. Nah, maka bentuk yang sebangun harus berupa gambar yang seperti ini pula. Nah, kenapa kok misalkan ini satu besar, satu kecil? Tidak seperti kongruen yang harus bentuk dan ukurannya sama. Ketika sebangun, tidak. Dia hanya memiliki bentuk yang sama saja. Yang kedua, ketika bangun itu dikatakan sebangun, maka dia harus memiliki ukuran perbandingan akhir yang sama. Artinya perbandingan akhir yang sama seperti apa? Kita lihat. Nah, ketika di sini ada contoh soal, ada persegi panjang ABCD, ada persegi panjang PQRS. Yang pertanyaannya adalah buktikan kedua bangun tersebut sebangun. Nah, yang pertama di sini ada sisi AB, di sini ada sisi CD. Nah, AB dan CD ini sama. Ini pun sama, ketika ada sisi AD akan sama dengan sisi BC. Nah, ketika kita membuktikan bangun itu sebangun, kita cari posisi yang sama. Misal, ada sisi AB, berikutnya ada sisi AD. Nah, letak AB pada bangun kedua itu sama dengan siapa? Nah, karena dia ada di bawah, maka samanya dengan PQ. Berikutnya sisi AD itu tadi katanya sama dengan BC. BC ada di sebelah kanan, maka di sebelah kanan untuk gambar kedua ada sisi apa? Maka untuk AB, BC berbanding dengan PQ dan QR. Oke, AB di bawah, BC di kanan, QR di kanan. Maka masukkan angkanya, sisi A banding AB banding BC berarti 5 berbanding 2, sedangkan PQ banding QR, PQ-nya 20, QR-nya 8, berarti 20/8. Nah, dari pecahan ini kita sederhanakan. Angka 5 dan 2 ini tidak bisa disederhanakan, maka kita tetap menjadi 5/2. Sedangkan 20 dan 8 ini sama-sama bisa dibagi 4. Maka hasilnya 20 dibagi 4 dapat 5, 8 dibagi 4 dapat 2. Nah, perbandingan akhirnya adalah 5/2. Nah, kalau di sini perbandingan akhirnya sama-sama 5/2, maka gambar tersebut dikatakan sebangun. Oke, sampai sini paham? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Untuk contoh kedua, kita punya gambar segitiga PQR dan kita punya segitiga XYZ. PQ 10, QR 12, PR-nya 6. XY-nya 6, YZ-nya 9, XZ-nya 3. Nah, yang ditanyakan sama, buktikan kedua gambar tersebut sebangun. Ketika kalian memiliki 3 angka seperti ini, kalian bebas mau pilih yang manapun, tapi ingat, ambillah angka-angka yang letaknya sama. Misal, saya mau ambil di gambar pertama itu sisi PQ dan sisi QR yang ada di bawah dan yang miring. Oke, berarti di gambar kedua kalian juga harus memasukkan sisi yang di bawah dan juga sisi yang miring. Berarti sisi yang di bawah itu adalah XY, sisi yang miring adalah YZ. Berarti PQ banding QR akan sama dengan XY banding YZ. Nah, sekarang setelah sudah seperti ini, kamu masukkan angkanya. Angka PQ itu 10, angka QR itu 12, angka YZ XY itu 6, angka YZ itu 9. Berarti 10/2 sama dengan 6/9. Ingat, 10, 12 ini bisa dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. Sedangkan 6 dan 9 ini sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Nah, angka terakhir 5/6 dengan 2/3. Ini sama apa beda? Nah, karena dia bernilai beda, maka bangun itu dinyatakan tidak sebangun. Jadi paham ya? Perbandingan akhir itu adalah lihat nilai akhirnya. Dia punya nilai perbandingannya sama atau tidak. Nah, ini kayak seperti ini, dia tidak sebangun. Kalau di halaman berikutnya atau di contoh sebelumnya, itu dia sebangun karena dia